channel YouTube Bekaholic Body. Bajunya masih sama kayak video sebelumnya, ruang review buku The Cat Who Saved Books. Kali ini segmennya adalah Yaping Corner. Yaping Corner aku mau ceritain film-film dan series atau anime yang udah aku nonton. Ini banyak banget, jadi aku bakal bedah jadi berpart-part. Jadi kalian nggak berpart-part banget, lebay banget ya, kayak banyak banget, mungkin dibagi menjadi 2 atau 3 part gitu. Karena ini udah tontonan aku dari beberapa bulan lalu, mau aku rekap semua. Sebenarnya ini udah ada rekapannya sih, rekapan versi shortsnya. Kalau kalian lihat ada short video aku yang judulnya Recently Watch Movie, K-drama and Anime. Situ aku lihat kan aku udah ada nonton berapa film nih, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 13. Dan baru-baru ini aku nonton lagi Dear Ex, tapi baru sampai, itu K-drama, baru sampai episode 4. Terus aku nonton di Netflix Gintama Mr. Ginpachi Zeni Class 2025. Gintama lucu banget sumpah, aku baru sadar kalau ini ada di Netflix. Jadi aku udah nonton sampai episode 2. Tapi Dear Ex sama Gintama ini nggak akan aku masukin rekapan bulan ini dulu, nggak masuk part-part yang sekarang akan aku buat karena nanti makin panjang videonya. Jadi aku masukin 13 film aja. Aku sebutnya film ya, padahal film ini maksudnya ada series, ada K-drama, ada anime gitu. Yaitu ada aku nonton Gachiakuta, anime Gachiakuta yang keluar tahun 2025. Aku udah nonton sampai episode terakhirnya yang keluar di Netflix, yaitu episode 18. Besok, ini hari Sabtu, besok hari Minggu, episode 19-nya keluar. Aku bersiap untuk nonton episode 19. NG, my love. Nonton NG, terus aku nonton lagi Trigger, K-drama. Ini filmnya Kim Yong Kwang. Terus karena aku suka banget sama aktingnya Kim Yong Kwang di film itu sebagai villainnya ya, sebagai penjahatnya, aku pun akhirnya memutuskan untuk nonton K-dramanya Kim Yong Kwang yang lain, yaitu Afterlife. Oh ya, sebentar, ini tuh kan Yaping Corner ya. Bagi orang yang belum pernah nonton Yaping Corner aku sebelumnya, Yaping Corner itu isinya aku bener-bener yaping, jadi bakal panjang banget yaping tentang film-film yang aku tonton. Aku bahkan gak ingat tadi aku udah pembukaan atau belum ya. Pokoknya gitulah ya. Aku nonton Kim Yong Kwang, film Kim Yong Kwang yang lain, yaitu Afterlife, series K-drama. Terus aku nonton K-drama lagi Jenny Make a Wish, filmnya Suzy. Terus aku nonton film barat The Swallows yang tentang penyerangan hiu. Terus The Ruins, film barat juga, ini kayak agak supranatural, horor-horor gitu. Tapi hantunya tuh bukan hantu kayak misalnya kalau di Indonesia kuntilanak, pocong, kalau di luar kayak boneka Annabelle gitu, enggak. Dia hantunya tanaman. Jadi bukan hantu sih, penjahatnya tanaman gitu. Tanaman rambat, The Ruins. Kalau kalian lihat dari covernya tuh kelihatan sih, coversnya gambar cewek terus tubuhnya dirambatin tumbuhan gitu kan. Dia tumbuhan terkutuk gitulah. Terus aku nonton di bioskop Weapons yang sempat viral banget, kata orang-orang bagus banget, dan menurut aku emang bagus, tapi dia tuh agak slow pace. Jadi kalau kalian, bahkan aku nontonnya di bioskop ya, udah layar besar itu, awal-awal sempat bosan karena slow pace, tapi pas di ending mantap banget. Emang wajar sih filmnya dianggap film terbaik tahun ini ya, karena emang bagus. Terus habis Weapons aku nonton Bring Her Back, film horor juga. Terus film horor lagi yaitu Until Dawn. Ini 3 film ini bagus banget sumpah. Weapons, Bring Her Back, dari A24 ya, Bring Her Back. Terus Until Dawn juga bagus, itu agak-agak time loops. Bukan agak sih, memang time loops. Temanya time loops gitu. Seru banget. Terus aku nonton film. Nah, ini baru benar film, bukan series gitu ya. Judulnya No Mercy, dari Korea. Ini film lama. Terus aku nonton The Bank Jobs. Kalau ini action, perampokan bank. Terus aku nonton Trap, ini action juga, jadi nanti aku ceritain secara garis besarnya. Terus aku nonton juga
28 Years Later, 28 tahun kemudian, genre zombie. Sebenarnya ini ada trilogi nggak sih ya? Trilogi pertama ada 28 Days Later, 28 Days Later, terus ada 28 Weeks Later, terakhir 28 Years Later. Dan 28 Years Later ini nanti ada bagian keduanya, 28 Years Later apa gitu ya judulnya, tunggu aku cari dulu. The Bone Temple, 28 Years Later, The Bone Temple. Ini kayak bagian kedua dari 28 Years Later ya. Terus aku belum pernah nonton 28 Days Later, yang 28 Days Later film pertamanya aku nggak nonton karena aku nggak nemu di Netflix dan aku nggak tahu bisa nonton fullnya di mana. Akhirnya aku cuma nonton 28 Week Later, terus langsung ke 28 Years Later. Tapi ceritanya masih nyambung kok, walaupun aku nggak nonton yang film pertamanya, aku langsung nonton film kedua dan film ketiganya. Dan film ketiganya bagus banget, makanya aku nggak sabar nunggu 28 Years Later yang Bone Temple itu. Mau tahu kelanjutannya karena aku suka banget sama pemeran anak kecilnya di The 28 Years Later itu. Nah, aku udah mulai yapping padahal belum masuk ke dalam ceritanya langsung ya. Pertama aku bahas dulu dari Gachiakuta anime, satu-satunya anime terbaru yang aku nonton ya baru-baru ini, selain Gintama nanti tuh, tapi Gintama nggak akan aku masukkan di sini dulu. Jadi aku nonton Gachiakuta. Gachiakuta itu ceritanya tentang Rudo, pemeran utamanya 15 tahun. Dia dilempar ke dunia bawah tanah karena dituduh membunuh ayah tirinya. Terus ternyata di dunia bawah tanah itu isinya bukan cuma sampah doang. Isinya tuh ternyata ada perumahan, ada banyak orang yang tinggal memang di dunia bawah tanah dan mereka nggak pernah sama sekali menginjak dunia atas, belum tahu dunia atas tuh kayak gimana. Dan di dunia bawah isinya juga bukan cuma sampah biasa, ternyata ada kayak monster sampah gitu ya, sampahnya bisa nyerang manusia. Terus nggak kayak di dunia atas, dunia bawah itu ada orang-orang yang punya kekuatannya ini, orang-orang yang punya kekuatan ini disebut giver, sebagai the giver. Terus ada juga lawan dari the giver, yaitu penentangnya ya, villainnya itu the rider. Nah, si Rudo ini pas dibuang ke dunia bawah, ternyata dia baru sadar kalau dia tuh termasuk dalam golongan the giver, orang-orang yang punya kekuatan tertentu gitu, kekuatan spesial. Kekuatan spesial dari the giver ini mereka dapatkan dari benda-benda yang mereka rawat, yang mereka sayangi. Jadi ini cerita animenya tuh tentang sampah gitu ya, literal sampah ya, bukan sampah secara kiasan, beneran sampah. Terus sistem sihir di dalam situ tuh menarik banget, unik banget, aku suka banget. Akhirnya setelah Jujutsu Kaisen ada lagi yang membuat aku jatuh cinta selain Nanami, Gojo. Akhirnya ada Engine dari Gachiakuta, terus Zanka juga, ya ampun. Bahkan Jabber pun aku suka guys, semenarik itu ya animenya. Jadi aku suka sistem fantasi di dalam animenya, bagus banget. Naruto ini kan sejak kecil dia kayak punya luka besar di tangannya, jadi dia tuh dikasih sama ayah tirinya sarung tangan. Nah, sarung tangan yang dia rawat ini sejak kecil, akhirnya pas dia dibuang ke dunia bawah tanah, bergunalah sarung tangan itu. Sarung tangan itulah yang menjadi vital instrumennya dia, menjadi kayak hal yang bisa membuat dia punya kekuatan. Dan kekuatannya Rudo ini menurut aku yang paling unik sih di Gachiakuta. Jadi dia tuh, kalau orang lain kan kayak misalnya Engine ya, My Love Engine tuh dia vital instrumennya payung, jadi dia cuma bisa nyerang orang lain, lawannya pakai payung itu. Sedangkan si Rudo ini karena vital instrumennya adalah sarung tangan, apapun yang dia sentuh, misalnya dari sarung tangan itu dia nyentuh HP, dia bisa ngubah HP ini menjadi vital instrumennya. Jadi vital instrumennya dia nggak terbatas gitu, nggak kayak orang-orang lain. Dan ternyata sarung tangannya dia tuh punya series, dan series dari sarung tangannya itu juga dimiliki oleh bos penjahat dari The Rider. Karena aku tadi bilang ada The Giver, ada The Rider ya. Mungkin kalau kalian dengar aku yapping begini tanpa nonton animenya bakal agak pusing, jadi aku sarankan nontonlah animenya karena visualnya menarik dan lagi ada Engine. Jadi ya sangat recommended Gachiakuta guys, sistem sihirnya bagus banget.
visualnya menarik, ceritanya menarik, terus juga apa ya, misterinya dapat gitu, adegan kelahi-kelahinya juga dapat. Semua yang karakter-karakternya Badas punya keunikan masing-masing mereka yang buat mereka itu mudah dikenang gitu. Kayak si Zanka, menurut aku Zanka ini menarik banget karena walaupun dia pemeran utama, dia diceritakan kalau di awal-awal ini, aku nggak tahu ya perkembangan karakternya di episode yang akan datang seperti apa, tapi di episode sejauh ini dia tuh digambarkan sebagai karakter yang mid, maksudnya levelnya mid, sedangkan dia harus melawan Jabber yang termasuk gifted, maksudnya dia orang-orang yang punya kekuatannya tuh memang bakatnya bakat alami. Seru banget pokoknya. Jadi yang pertama aku nonton adalah Gachiakuta. Sejauh ini aku sudah sampai episode 18 dan itu 5/5, bagus banget. Terus kemarin saking aku sukanya sama engine, aku coba cari-cari di Shopee merch engine kan. Tapi mungkin karena itu anime baru juga ya, tapi dia mangganya nggak juga termasuk manga baru sih. Aku tipe yang nggak baca manga, jarang banget baca manga, jadi biasanya aku nonton animenya aja. Aku mau beli action figurnya, ternyata masih lumayan mahal ya untuk engine. Akhirnya aku pesan figure actionnya. Ini agak melenceng dari cerita Gachiakuta. Akhirnya aku beli. Ini agak terlalu TMI sih, tapi gitulah Yaping ya, sering tiba-tiba kesana kemari Yapingnya. Aku akhirnya putuskan untuk beli action figurnya Kuroko sama action figurnya Geto dan Denji. Soalnya action figurnya siapa? Engine masih mahal banget. Oke, itu yang pertama aku nonton. Kita move on dulu dari Gachiakuta. Kalau mau ceritain Gachiakuta secara detail tuh panjang banget karena emang sedetail dan sebagus itu. Kayak sistem penceritaannya tuh komplit banget, bagus banget, kayak rumit gitu. Rumit tapi kalau kalian nonton juga nggak yang bikin pusing ya. Itu ceritanya enjoyable banget, recommended pokoknya. Yang kedua aku nonton Trigger. Ini K-drama, ada di Netflix. Jadi ceritanya tentang Korea Selatan yang tiba-tiba kedatangan senjata api secara kayak diam-diam gitu. Senjata api diselundupkan diam-diam ke masyarakat Korea. Jadi kayak di awal cerita tuh di episode 1 kita langsung tahu kalau ternyata seorang mahasiswa yang lagi pusing dengan pendidikannya di kuliah, di kampus, punya pistol. Nah, kita nggak tahu dia dapat pistolnya dari mana. Ternyata makin ke tengah-tengah cerita itu kita tahu kalau dia dikirimi kardus yang alamatnya nggak tahu siapa pengirimnya. Dia dikirimin pistol itu. Terus ternyata bukan cuma dia yang dapat pistol itu tuh, peredarannya kayak banyak orang yang dapat, dan orang-orang yang dapat ini rata-rata punya kesehatan mental gitu, kayak punya mental issue. Jadi yang membuat mereka berkemungkinan untuk menarik pelatuk dari pistol mereka. Jadi kayak memang yang diincar untuk diberikan pistol ini adalah orang-orang yang lagi ada mental issue gitulah, maksudnya ada dendam pribadi. Mungkin juga nggak harus mental issue juga sih, karena ada juga yang dapat pistolnya itu kayak orang yang pernah berbuat kriminal dalam masa percobaan gitu ya, pakai gelang kaki yang biar dia nggak bisa jauh-jauh perginya. Kalau dia perginya jauh-jauh nanti gelang kakinya tuh bunyi. Untuk kriminal tuh dia dapat pistol kiriman gitu. Menarik pokoknya, itu tentang peredaran pistol di Korea yang kita nggak tahu asal muasalnya dari mana. Tapi karena aku udah sebut tadi di awal Kim Yong Kwang villainnya jadi kalian udah pasti tahu kalau Kim Yong Kwang pelakunya gitu ya. Bagus filmnya, ada K-dramanya. Berapa episode ya kemarin ya aku nonton? Coba kita periksa Netflix. 10 episode. Ini tuh agak sedih juga sih, soalnya beberapa karakter yang dapat pistol ini nembak pelatuknya karena memang udah terdesak dengan keadaan. Kayak misalnya dia kesal anaknya nggak dapat keadilan, anaknya meninggal di perusahaan tapi nggak ada yang mau bertanggung jawab. Akhirnya ibunya dari si anak itu dapat kiriman pistol dan dia pergunakan pistol itu sih. Jadi agak sedih. Kebiasaan K-drama kan mengoyak-ngoyak perasaan pembaca penonton, kok pembaca sih. Oke, itu yang kedua aku nonton Trigger.
Kalau mau tahu cerita lengkapnya kalian bisa langsung ke Netflix, ada di Netflix. Ketiga, aku lihat dari reel ini si shortsku apa aja yang udah aku nonton. Ketiga, aku nonton Jenny Make a Wish. Ini genrenya nggak kayak yang sebelumnya, agak Chiakuta, agak action gitu. Bukan agak sih, memang action ya. Agak Chiakuta, Trigger juga action. Terus Jenny Make a Wish ini genrenya romance, fantasi. Si Suzy, aku lupa namanya di film itu siapa, kita sebut nama aslinya aja si aktrisnya. Suzy dan Kim Won Bin. Kim Won Bin atau Kim Won Bin ya? Kim Woo Bin sama Suzy lagi jalan ke Timur Tengah, aku lupa kemana dia, liburan gitu. Terus di padang pasirnya dia nemu, dia kesandung sebenarnya, dia kesandung lampu ajaib yang di dalamnya itu adalah Kim Woo Bin. Di dalamnya ada si Jinny Kim Woo Bin. Terus Jinny-nya akhirnya keluar setelah beratus-ratus tahun terperangkap di dalam lampu ajaib itu. Dan yang serunya ini, dia ada agak-agak misterinya juga, karena ternyata Kim Woo Bin ini mengaku udah menunggu Suzy dari ratusan tahun lalu, karena dia mengakunya reinkarnasinya Suzy yang membuat si Kim Woo Bin ini terjebak dalam lampu ajaib. Seru sih, love hate relationship antara Suzy sama Kim Woo Bin, jadi kayak kucing sama anjing, kelahi terus gitu. Setiap ketemu kelahi. Baru Suzy ini diceritakan sebagai perempuan yang tidak punya emosi, jadi dia ada kecenderungan psikopat sebenarnya dari kecil. Tapi sama neneknya, dia kan ditinggal mamanya takut sama dia karena dia ya itu ada kecenderungan psikopat gitu, nggak punya emosi, nggak punya ekspresi. Akhirnya dia ditinggal ke neneknya, dan neneknya tahu kalau Suzy itu kayak gitu. Akhirnya dia dibantu agar punya rasa empati, setidaknya walaupun nggak punya rasa empati, dibantu untuk tidak membunuh gitu ya. Karena Suzy ini betulan serem banget kalau kamu nonton dari awal, itu kayak ada keinginan untuk bunuh orang, bunuh hewan. Untungnya ada neneknya sih yang mencegah hal itu. Jadi akhirnya Suzy yang agak psikopat itu ketemu sama si Jinny Kim Woo Bin. Ini Jinny-nya lucu juga sih sebenarnya, agak sarkastik, terus lucu, kocak gitu ya, sombong juga. Jadi kepribadian mereka bertolak belakang, ketemu akhirnya ya udah love hate relationship. Seru. Kalau kalian mau cerita romance komedi bisa nonton Jenny Make a Wish. Aku jarang sih nonton genre romance sebenarnya, tapi untuk yang ini bagus lah, recommended. Terus berikutnya aku nonton K-dramanya Kim Yong Kwang lagi yang judulnya Every Life. Kalau tadi di Trigger si Kim Yong Kwang jadi pengedar pistol, kalau di Every Life Kim Yong Kwang jadi mafia, gangster, bukan mafia, gangster, ketua gangster gitu. Terus di awal cerita dia tuh di penjara. Akhirnya dia ketemu sama seorang pengacara ini pemeran yang lainnya ya. Si bapak itu, lupa aku namanya, bapaknya siapa ya, kita cari dulu. Nama Korea itu susah banget dihafal. Oh, Kim Yong Kwang sebagai Su Do-young. Terus si bapak itu Han Dong-su. Oh ya, dia ketemu Dong-su. Kita tetap sebut Kim Yong Kwang aja ya. Ketemu Dong-su. Dong-su ini diperankan oleh Shin Ha-kyun. Akhirnya Kim Yong Kwang ketemu sama pengacara itu, terus dia minta pengacara itu mata-matai katanya pacarnya, padahal bukan pacarnya ya sebenarnya. Nanti kalian nonton aja sendiri biar tahu cerita lengkapnya. Dia minta mata-matai seorang cewek gitu. Terus akhirnya pengacara ini mau. Terus gara-gara hal ini, karena dia sudah pernah terlibat satu kali dengan Kim Yong Kwang, bantu si Kim Yong Kwang mata-matain seorang cewek, makin lama dia makin terseret ke kehidupannya si Kim Yong Kwang, seorang gangster. Dan ya bisa ditebak pada akhirnya si pengacara yang baik-baik ini, si bapak baik-baik ini yang punya seorang istri dan anak, akhirnya terjun ke dunia kotor, ke dunia gelapnya si gangster Kim Yong Kwang. Terjadilah hal-hal yang
tidak kita inginkan ya, maksudnya membuat kita deg-degan. Kalian harus nonton sendiri. Itu juga episodenya kalau nggak salah sedikit aja, aku nontonnya dari bukan Netflix karena di Netflix nggak ada, aku nontonnya dari Drakor ID. Tunggu aku lihat dulu, 10 episode itu juga udah tamat, bisa nonton di Drakor ID, download aja aplikasinya. Terus berikutnya aku nonton The Shallows. Ini movie, ceritanya tentang cewek, namanya siapa aku nggak tahu, nanti paling nggak bisa ingat nama. Pokoknya pemeran utamanya ini pergi liburan ke pulau terpencil gitu, bener-bener pulau terpencil, masuknya itu lewatin hutan-hutan, kebiasaan film-film horor pasti kayak gitu. Karena tapi alasan dia datang ke sana menurut aku masuk akal sih, nggak bodoh-bodoh banget. Karena dia ibunya si pemeran utama ini yang sudah meninggal karena sakit gitu, karena kanker. Nah cewek ini nih, tunggu dulu bentar, si pemeran utama ini tuh punya latar belakang medis ya, dia tuh kayak kuliah kedokteran gitu kalau nggak salah. Terus dia akhirnya menyerah dengan kuliahnya itu karena dia merasa percuma ada dokter, buktinya mamanya ini yang sakitnya parah itu tetap nggak bisa diselamatkan. Terus dia ingat mamanya dulu pas mamanya masih muda atau pas mamanya lagi ngandung dia gitu ya, mamanya tuh pergi liburan ke pulau itu juga buat diving, snorkeling, main papan seluncur gitu. Akhirnya si pemeran utama kita ini datang juga ke pulau yang sama yang pernah didatangi almarhum mamanya, dia mau main seluncur gitu. Nah yang nggak dia tahu ternyata di pulau itu tuh ada hiu besar, hiu mega. Ya pokoknya seru sih, ketegangan pas cewek itu berusaha untuk menghindar dari hiunya ini. Apalagi pulaunya pulau terpencil, orangnya dikit banget. Dan yang paling greget tuh sempat ada orang mabuk yang datang ke pinggir pantai. Kan dia udah kejebak di tengah-tengah laut ya si cewek ini. Si cewek ini udah teriak minta tolong. Terus udah kayak, ya ampun alhamdulillah nih ada yang bisa tolongin. Ternyata orang mabuk ini ke pinggir pantai cuma ngambil barang-barangnya si pemeran utama kita. Dia bukannya nolongin, dia malah nyuri barang-barang pemeran utama kita, tasnya, dompetnya yang ada di pinggir pantai. Untungnya dapat karma sih si orang itu, greget banget. Pokoknya intinya kayak gitulah ya, tentang penyerangan hiu. Kalau kalian suka genre yang bikin deg-degan bisa nonton The Shallows. Itu film lama sih, cuma baru aku nonton. Berikutnya The Ruins, banyak banget yang harus dibahas. Inilah kalau nunda-nunda bikin video, langsung 13 film mau dia pingin langsung ya bahas The Ruins ya. Tadi aku udah bilang bukan hantu sih ya, nggak kayak boneka Annabelle atau monster atau hantu I don't know, bukan yang kayak gitu, maksudnya yang bisa kelihatan gitu, enggak. Ini adalah tanaman rambat, kayak suku Maya sih perasaan aku kalau nggak salah ingat. Ini udah lama banget aku nontonnya, berapa bulan yang lalu, yang pas dia ke suku pedalaman gitu. Dia ini turis kayak rame-ramean gitu kan, terus mereka nyewa truk, mobil pick up yang belakangnya terbuka itu. Mereka masuk ke pedalaman banget, yang di dalamnya itu masih ada suku-suku tertentu yang tinggalin. Nah di awal itu udah kayak orang-orang yang tinggal di dalam pedalaman itu udah kayak melarang mereka mendekat gitu, tapi mereka nggak paham bahasanya kan. Jadi mereka bukannya pergi, malah tambah masuk ke dalam kayak piramid, semacam piramid bangunan gitu, malah makin masuk ke dalam bangunan itu. Ternyata di dalam bangunan itu ada lubang atau sumur gitu ya. Nah di dalam sumur itu, nggak bisa dibilang sumur juga sih, kayak lubang gitulah ya, lubang. Terus ada teman mereka yang jatuh ke dalam lubang itu. Nah di dalam lubang itu ada banyak banget tanaman rambat. Jadi kalau misalnya kita nggak sengaja kena tanaman rambat itu bakal menyebar di dalam tubuh kita sampai akhirnya kita membusuk gitu ya, membusuk dari dalam, mati gara-gara ketusuk tanaman. Terus tanamannya itu bisa menyebabkan kita berhalusinasi. Ada salah satu adegan yang serem banget menurut aku,
ada cewek lainnya, pemeran bukan pemeran utama, ada cewek di situ di antara teman-teman si pemeran utama itu yang halusinasi sampai dia bunuh dirinya sendiri lah pakai alat tajam gitu. Kalau kamu suka genre yang agak gore, serem-serem, horor gitu, bisa nonton ini, The Ruins. Aku nggak akan terlalu bahas biar nggak spoiler, dan juga karena aku udah agak lupa ceritanya. Weapons, selanjutnya Weapons. Ini aku sayangnya nggak ada bikin reaction trailernya Weapons ya. Tuh kalau kamu wajib banget nonton trailernya Weapons, karena itu menurut aku salah satu trailer film horor terbaik. Trailernya dibuat dengan baik banget, bisa membuat orang yang menonton itu sangat tertarik pengen nonton full movie-nya gimana. Jadi tuh awal filmnya juga dimulai sama kayak trailernya, diceritakan kalau hari ini sama seperti hari-hari biasanya, cuma yang beda itu ada satu kelas yang harusnya diisi beberapa anak gitu ya, anak SD, tapi hari itu semua anak itu nggak datang. Yang datang hanya satu orang. Satu kelas yang harusnya diisi puluhan anak, yang datang cuma satu orang sama gurunya, karena katanya tadi malam tepat pukul berapa gitu ya, 12 kayaknya atau pukul 3 subuh gitu, aku lupa detailnya, semua anak itu bangun di waktu yang bersamaan, terus kayak Naruto mereka lari tangannya di belakang, ketangkap kamera CCTV. Terus saat mereka kabur dari rumah, mereka gak pernah ditemukan lagi. Jadi itu misterinya ya. Akhirnya karena cuma satu kelas itu yang anak-anaknya hilang, yang dituduh adalah otomatis wali kelas di dalam kelas anak-anak yang hilang ini. Yang seru dari film ini adalah filmnya dibagi jadi beberapa segmen gitu. Kamu ngelihat ceritanya dari beberapa segmen yang berbeda, tapi akhirnya dia akan menyatu, mendapatkan benang merah. Terus kita akhirnya paham, oh ternyata ini yang terjadi, oh ternyata ini yang terjadi. Mulai masuk akal setelah kita nonton segmen-segmen berikutnya. Jadi kayak ada segmen kita lihat dari POV gurunya, wali kelasnya yang kehilangan anak-anak muridnya. Ada kita lihat POV dari seorang polisi. Ada kita lihat POV dari seorang penjahat yang dia tuh nggak punya tempat tinggal gitu ya. Dia suka nyuri-nyuri barang. Ada pemeran yang gondrong tuh. Terus kalian nanti ada lihat POV-nya satu anak yang nggak hilang di dalam kelas itu. Kan aku bilang tadi ada berpuluh-puluh anak, semuanya hilang kecuali satu anak. Nah kalian nanti terakhir dilihatkan POV-nya satu anak itu, dan di akhir itu akhirnya kalian bisa menemukan benang merah dari semua kejadian di awal sampai ke akhir. Itu seru banget menurut aku. Agak spoiler, ini langkahin aja kalau kalian nggak mau kena spoiler Weapons. Ini tuh filmnya tentang santet versi modern ya. Kalau kita santetnya kan pakai sajen, kalau mereka santetnya beda, versi barat, santet modern lah intinya ini ceritanya. Recommended, agak slow pace, jadi di awal mungkin agak ngantuk ya kalau kamu bukan orang yang terbiasa dengan film slow pace kayak aku, nggak terlalu terbiasa dengan slow burn gitu. Tapi makin ke tengah makin ke akhir, peningkatan ceritanya, slownya maksudnya pace-nya makin cepat dan ceritanya makin bagus, dan endingnya tuh memuaskan banget. Jadi recommended 5/5, 10/10, wajib nonton. 3 itu udah berapa aku bahas tuh guys, 3, 4, 5, 7 film. Oke, ini aja dulu ya untuk part pertama. Aku bahas 7 film K-drama anime yang udah aku nonton. Nanti kita lanjut ke part 2, jadi jangan heran kalau bajunya masih ini karena aku dalam satu hari ini mau menabung banyak video, aku langsung rekam video Yaping aku 2 part ini. Terus aku juga langsung rekam review dari buku aku The Cat Who Saved Books yang udah aku baca berbulan-bulan lamanya, tapi baru aku sempat review sekarang. Kalau kalian penasaran bisa nonton video sebelumnya. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus nonton juga part 2-nya, aku akan bahas film selanjutnya dan K-drama selanjutnya yang sudah aku nonton.